adik-adik, selamat datang di WTC Kids Online. Di bulan Februari ini, kami sangat senang lihat adik-adik tetap semangat beribadah di rumah, tetap semangat untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, hari ini, seperti minggu yang lalu sudah dikasih tahu sama Kak Sen, beberapa minggu ke depan kita akan membahas tema What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau minggu kemarin kita sudah membahas apa yang akan Yesus lakukan di antara orang-orang yang belum kenal Tuhan, minggu ini kita akan belajar apa yang akan Yesus lakukan ketika Ia menghadapi godaan. Adik-adik siap? Nah, kami mau adik-adik semua siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Kita akan nyanyi, melompat, memuji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Oke, yuk kita sekarang berdoa dan kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan, buat hari yang Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami datang dan belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kesehatan, semua yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Kalau sebentar kami mau memuji, menyembah Tuhan, Tuhan pimpin kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom adik-adik. Kak Sheba mau kasih tahu adik-adik kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran buat kita. Kak Sheba mau adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi yang semangat ya buat Tuhan ya. Jangan ada yang diam. Yuk tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Siap-siap katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, angkat tangannya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lebih keras. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang keras ya di rumah ya, katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sambil senyum. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Coba adik-adik aja di rumah katakan glory. Glory, haleluya. Lebih keras. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Katakan glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, yang keras ya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kembali yang dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yeay, silakan duduk adik-adik. Sekarang Kak Sheba mau ajak adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita memuji Tuhan karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Kalau Tuhan Yesus itu udah baik buat kita.
Tuhan Yesus udah kasih kesehatan, perlindungan yang luar biasa buat kita sepanjang hari ini.
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diberikan perlindungan yang sempurna yang daripada Engkau. Bapa, kami mau belajar sungguh-sungguh, kami mau belajar taat Tuhan, kami mau mendengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, meskipun kami ibadah di rumah, Engkau selalu memberkati kami dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kalian lahir, Tuhan sudah punya rencana yang besar buat hidup kalian. Tuhan punya rencana untuk hidup kalian yang sangat besar dan menakjubkan. Tuhan punya rencana sebagian dari kalian menjadi seorang dokter, pengacara, penyanyi, dan memiliki keluarga yang bahagia. Tapi ada seseorang yang tidak suka rencana Tuhan itu terjadi. Iblis ingin menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kalian. Bagaimana caranya? Dia ingin mencobai kalian. Cobaan itu apa sih, Kak? Cobaan itu adalah sesuatu yang ingin kalian lakukan, tapi kalian tahu itu tidak boleh dilakukan. Setiap kita mengalami cobaan. Cobaan itu tidak dosa, tapi waktu kita tergoda atau melakukan menerima godaan tersebut atau cobaan tersebut, itu mendatangkan dosa. Misalnya, waktu kalian di rumah, saudara kalian membuat kalian marah dan kalian tergoda untuk memukulnya. Iblis punya rencana untuk menghancurkan hidup kalian dengan mengisi kemarahan dalam hati kalian. Tapi kalian menolak godaan tersebut. Atau ketika Iblis mengatakan, Tuhan Yesus itu tidak ada, Tuhan Yesus tidak sayang kalian, dan kalian tergoda untuk menerima kebohongan itu. Yang kalian harus lakukan adalah menolak godaan tersebut agar hidup kalian sesuai rencana Tuhan. Kalian harus ingat bahwa kalian tidak sendiri. Tuhan Yesus pun mengalami godaan atau cobaan itu waktu datang ke bumi. Tuhan tahu, Tuhan punya rencana yang indah untuk datang ke dunia ini, mati dan bangkit bagi kita semua, supaya kita menjadi sahabatnya Allah. Tapi iblis tidak mau itu terjadi. Iblis ingin menghancurkan rencana Tuhan tersebut. Jadi iblis mencobai Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menolak godaan tersebut. Adik-adik ingat ayat hafalan kita minggu ini, Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi, waktu kalian menghadapi cobaan atau godaan, saat itulah pertempuran terjadi antara rencana Tuhan dan rencana iblis. Yang kalian harus lakukan adalah sama seperti yang Yesus lakukan. Melawan, menolak godaan tersebut, maka iblis akan lari daripadamu. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika ia dicobai? Setiap hari kita juga menghadapi cobaan adik-adik. Kita digoda iblis untuk berbuat nakal, sehingga kita jatuh dalam dosa. Itu yang ingin iblis lakukan dalam hidup kita. Dia ingin menghancurkan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi cobaan? Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus apa yang dia lakukan ketika ia dicobai iblis. Betul, Yesus pun dicobai oleh iblis. Ketika dia selesai dibaptis, dia pergi ke padang gurun dan di sana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu adik-adik, iblis datang dan mencobai Yesus. Kita lihat apa yang terjadi. Roh Allah membawa Yesus masuk ke padang gurun. Di sana ia berdoa dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Nah, dia juga berpikir dan merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya yang Tuhan inginkan. Adik-adik,
ketika Yesus berdoa dan berpuasa, dia menjadi sangat lapar karena dia tidak makan, adik-adik. Nah, ketika Yesus sedang lapar, iblis datang dan mencobai Yesus. Iblis berkata kepadanya, "Hei, kamu anak Allah. Kalau kamu lapar, kamu bisa mengubah batu-batu ini menjadi roti, bukan?" Yesus tahu bahwa iblis berusaha untuk membuat dia melakukan hal-hal yang salah. Tapi karena Yesus sudah mempelajari firman Tuhan dan ingat apa yang harus dia lakukan dari firman Tuhan, dia berkata kepada iblis, "Seorang tidak hidup hanya dengan makan roti saja, tapi dengan melakukan firman Tuhan." Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di puncak bait Allah. Dan di puncak bait Allah tersebut iblis berkata kepada Yesus, "Kalau kamu memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat tinggi ini. Bukankah ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menangkap engkau?" Adik-adik, Yesus tahu bahwa iblis berusaha untuk dia melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Karena itu, Yesus berkata kepada iblis, "Juga ada tertulis dalam firman bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu." Si iblis yang jelek dan penuh dengan tipu muslihat itu punya satu cobaan lagi. Maka dia membawa Yesus ke atas puncak gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus kerajaan-kerajaan di seluruh muka bumi. Dan ia berkata kepada Yesus, "Sembahlah aku, maka aku akan memberikan semua ini kepadamu." Tapi Yesus tahu cara menjawabnya. Yesus berkata kepada iblis, "Pergi daripadaku, setan. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, kamu hanya boleh menyembah Tuhan saja." Jadi iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Nah, adik-adik lihat kan, Yesus pun dicobai oleh iblis. Tapi Yesus menang melawan godaan iblis. Kenapa? Bagaimana caranya? Karena dia melawan setiap cobaan, melawan setiap godaan iblis dengan firman Tuhan. Dia melawan setiap apa yang iblis katakan dengan firman Tuhan. Adik-adik tahu kan, iblis itu ingin menghancurkan kita. Dia ingin kita berbuat dosa. Dia ingin kita menyerah dan kita nyontek aja. Dia ingin kita gak taat dan kita melawan orang tua kita. Dia ingin kita melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan. Nah, untuk itu adik-adik, ketika iblis melemparkan cobaan, godaan kepada kita, adik-adik harus melawan setiap godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Melawan setiap godaan iblis untuk tidak taat sama orang tua. Melawan setiap godaan iblis dengan ketika dia berkata, "Kamu menyerah saja, gak usah belajar." Nah, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia melawan setiap godaan iblis dengan firman Tuhan. Dan dia menang dari setiap cobaan. Kita pun, adik-adik pun, kakak pun bisa menang melawan godaan iblis dengan cara melawannya dengan firman Tuhan. Shalom adik-adik, yuk kita ikut Kak Christine. Kak Christine sedang mau pergi ke perkemahan. Nyamuknya banyak banget adik-adik. Kak Christine sudah membawa alat pengusir ini. Terlihat ada pengharum ruangan. Kita coba dulu ya adik-adik. Kita coba usir nyamuknya dengan pengharum ruangan. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Nyamuknya pasti sudah pergi. Waduh, sekarang datang sekali 2. Banyak sekali adik-adik. Ternyata tidak mempan menggunakan pengharum ruangan. Bisa bantu Kak Christine? Kira-kira kita mau usir nyamuk itu pakai apa ya? Wah, betul. Kita harus usir nyamuk menggunakan
pengusir nyamuk dan kecoa. Kita coba usir dia menggunakan pengusir ini. Wah, pasti sudah pergi adik-adik. Kita lanjutkan lagi. Wah, luar biasa adik-adik. Tidak ada nyamuk lagi. Perjalanan kita lancar. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata kita tidak bisa mengusir nyamuk itu dengan pengharum ruangan ya. Kita salah langkah. Seperti nyamuk-nyamuk itu yang diumpamakan sebagai godaan iblis di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengusirnya itu dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri itu seperti apa? Seperti pengharum ruangan tadi. Tidak akan mempan mengusir godaan iblis. Karena tadi gimana? Tadi ketika kita usir menggunakan pengharum ruangan, nyamuknya makin banyak kan adik-adik? Makin banyak. Jadi ketika kita muncul goda-godaan iblis, seperti apa adik-adik goda-godaan iblis? Seperti rasa takut, intimidasi, pikiran-pikiran negatif, rasa tidak damai sejahtera, kecewa, merasa diri tidak berharga. Wah, itu semua godaan iblis adik-adik. Kita tidak bisa mengusirnya dengan kekuatan kita. Karena ketika kita berusaha menggunakan kekuatan kita doang, itu akan muncul lebih banyak lagi godaan dari iblis itu. Jadi solusinya tadi apa? Kita harus mengusir menggunakan menggunakan pengusir yang sebenarnya, yaitu firman Tuhan. Ketika godaan-godaan itu datang di dalam hidup kita, kita harus menyerangnya menggunakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus rajin-rajin baca firman Tuhan, supaya ketika godaan itu datang, kita bisa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan damai sejahtera buat saya, tidak ada rasa ketakutan. Karena Tuhan saya lebih hebat daripada semua masalah saya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau namanya lebih tajam dari pedang bermata dua, dia mampu gak tuh membunuh semua godaan iblis, mengusir semua pikiran negatif dari dalam hidup kita. Mampu sekali adik-adik, sangat mampu. Maka dari itu, ketika kita nih mulai merasa, waduh, sepertinya saya ini nih tidak dimaui siapa-siapa ya, sepertinya saya ini salah terus, sepertinya saya ini tidak mampu melakukan sesuatu yang berguna di dalam hidup saya. Ketika kita memiliki pikiran-pikiran seperti itu, kita harus ingat firman Tuhan yang satu ini, Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya dan kepada adik-adik hari depan yang penuh harapan. Dahsyat banget, Kak Kristen sampai merinding setiap dengar firman ini adik-adik. Berarti apa? Tuhan itu telah janji sama kita bahwa kedepannya Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, gak akan membiarkan kita terpuruk. Tapi dia bilang telah menyediakan kita hari yang sangat baik, hari yang penuh harapan. Adik-adik tidak perlu takut lagi, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan. Jadi ketika adik-adik merasa tadi pikiran negatif, hal-hal ketakutan, adik-adik ingat firman itu dan langsung usir iblisnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Saya berharga, saya bisa. Berdoa dengan Tuhan Yesus, baca firman Tuhan. Adik-adik mampu mengusir godaan iblis semuanya. Kak Kristen mampu? Yakin bahwa Tuhan kita lebih mampu daripada diri kita sendiri, dan adik-adik pasti bisa mengusir godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Rajin-rajin baca Alkitab ya adik-adik. See you next week. Halo adik-adik, tiba saatnya kita masuk di pelajaran kehidupan hari ini. Pelajaran kehidupan hari ini bercerita tentang Leni dan Louis si Selada. Leni dan Louis Selada adalah dua bersaudara yang tinggal bersama-sama dengan ayah mereka. Ayah sangat mencintai mereka adik-adik, sehingga setiap hari sebelum mereka berangkat ke sekolah,
ayahnya mengambil waktu untuk memberi mereka nasihat yang baik. Ketika kamu berada di sekolah, anak-anak, kalian tidak usah peduli apa yang orang lain lakukan, ya. Jangan mencuri, jangan menipu, dan jangan berkelahi. Ayah sangat mengasihi kalian dan ayah ingin kalian tidak terluka. Bahkan ayah tidak mau kalian bermasalah. Nanti jika temanmu mencoba dan menggodamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu itu adalah salah, beritahu ke mereka. Silakan, tapi kami tidak ikut-ikutan. Begitu ya. Leni dan Louis menghormati ayahnya. Mereka tahu bahwa ia selalu memberikan saran, sehingga setiap pagi mereka akan berkomitmen untuk mengikuti nasihat baik yang ayah mereka berikan. Adik-adik, di sekolah, Leni dan Louis Selada selalu bergaul dengan Mike Melon dan Anthony Alpukat. Mike dan Anthony adalah anak-anak yang menyenangkan loh. Tetapi mereka selalu terlibat masalah. Suatu hari mereka bertengkar dengan beberapa wortel dan memutuskan bahwa mereka akan melawan. Mike dan Anthony datang ke Leni dan Louis untuk meminta bantuan mereka. Leni dan Louis ingat nasihat baik yang mereka dapatkan dari ayah mereka, sehingga mereka mengatakan kepada Mike dan Anthony, "Kami pikir berkelahi itu tidak benar. Jadi kalian lakukan saja, tapi kami tidak akan ikut-ikutan." Mike dan Anthony tidak senang mendengar ini. Kami pikir kalian adalah teman. Ternyata kalian justru tidak mau. Kalian sebenarnya adalah milik kami. Kita adalah teman, kata saudara Selada. Tapi itu tidak berarti kita menjadi milik kalian. Kami milik ayah kami dan dia mengatakan bahwa kami tidak boleh berkelahi. Adik-adik, setiap kali kamu tergoda, kamu perlu ingat loh bahwa kamu adalah milik Allah. Orang akan selalu mencoba dan menggoda kalian untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Situasi akan selalu muncul dalam hidupmu yang akan menggodamu untuk melakukan apa yang salah. Pikirkan tentang Yesus. Nah adik-adik, apa yang Yesus lakukan ketika ia dicobai? Yesus menolak iblis karena dia tahu bahwa ia milik Allah. Dan bahwa Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap situasi yang menggoda. Nah adik-adik, ketika kamu tergoda, kamu dapat melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, keesokan harinya di sekolah ada ujian besar. Leni dan Louis telah menghabiskan waktu belajar, tapi Mike dan Anthony tidak suka belajar sama sekali adik-adik. Nah, sebelum kelas, Mike dan Anthony mengatakan kepada Leni dan Louis, "Tulis jawaban kalian di atas kertas dengan tulisan besar, sehingga kita dapat menyalin jawaban kalian dan lulus tes juga." Nah adik-adik, Leni dan Louis tergoda untuk ingin membantu Mike dan Anthony menyontek. Karena mereka tidak ingin teman-teman mereka gagal. Tapi mereka tahu bahwa membantu teman-teman mereka menyontek adalah hal yang salah untuk dilakukan. "Maaf teman-teman, tapi ayah kami mengatakan kepada kami bahwa kecurangan bisa membawa kita ke dalam kesulitan. Kalian teman-teman kami, tapi kami tidak ingin mendapat masalah. Menyonteklah jika kalian mau, tapi kami tidak akan ikut-ikutan." Nah adik-adik, tolak godaan iblis. Leni dan Louis menolak godaan. Tolak godaan iblis. Leni dan Louis menolak godaan. Nah, ketika kamu tergoda untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu salah, kamu perlu melakukan hal yang sama. Tolak godaan setan. Jadi,
ketika kamu mencoba untuk berhenti berbohong atau berkelahi atau bergosip dan kamu merasa tergoda untuk melakukan hal-hal ini, lawanlah. Ingat ya ayat hafalan kita hari ini. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kamu dapat menolak godaan iblis dengan bantuan Tuhan. Jangan hanya duduk dan membiarkan iblis menghancurkan hidupmu. Lawanlah godaan iblis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kakak beradik selada menolak godaan untuk menyontek. Tapi Mike dan Anthony tertangkap dan dikeluarkan dari sekolah. Sehingga saat makan siang, Lenny dan Louis akan menemui mereka di luar sekolah untuk makan bersama-sama. Suatu hari, Mike dan Anthony sangat gembira karena mereka mempunyai sebuah rencana. Kau tahu restoran di sebelah sekolah kalian? Kita akan menyelinap ke sana ketika manajer sedang jauh dari kasir dan mengambil uang. Kami butuh kalian untuk membantu kami. Lenny mulai merespon. Kalian bisa melakukan sendiri, kami tidak akan. Tapi Louis memotongnya. Lenny, kenapa kita tidak membantu mereka sekali saja? Kami selalu melakukan hal yang benar. Aku akan pergi dengan mereka. Ayo, ikutlah dengan kami sekali ini saja. Louis sedih melihat bahwa semua tekanan dan godaan bahkan telah meruntuhkan pertahanan saudaranya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan sendiri. Baiklah, kata Lenny. Saya kira kalian harus tinggalkan saya sendiri. Aku tidak akan pergi dengan kalian. Lenny berbalik dan pergi. Lupakan dia. Mike dan Anthony berkata kepada Louis. Ketiganya melompat ke meja tempat di samping kasir. Mike menekan tombol besar yang mengkilat dan laci terbuka. Mike dan Anthony mulai meraih sebanyak mungkin uang kertas yang mereka bisa. Louis sangat gugup. Ia meraih berapa lembar, tapi ia merasa begitu buruk. Dia menyesali seharusnya ia mendengarkan ayahnya. Tapi sudah terlambat adik-adik. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dan manajer restoran berjalan keluar. Cepat sembunyi, kata Mike. Di mana? Tanya Louis. Dalam kotak ini, kata Anthony. Mereka menutup kasir dan semua melompat. Mereka menutup kasir dan kemudian melompat di kotak coklat yang berada di atas meja. Restoran manajer perlahan berjalan ke meja dan kemudian melihat kotak coklat. Oh, aku lupa untuk memberikan kiriman baru untuk Fred. Aku akan melakukan sekarang, katanya kepada dirinya sendiri. Ia meraih kotak coklat yang berisi Mike, Anthony, dan Louis yang sedang bersembunyi dan mulai berjalan ke dapur. Manajer restoran mendorong pintu menuju dapur. Nih, Fred, mereka mengirimkan kita sayuran dan buah. Chef Fred berhenti memasak dan mendongak. Oh, terima kasih, Phil. Waktunya tepat sekali. Aku baru saja akan membuat salad dan saya benar-benar membutuhkan selada. Louis tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Mike dan Anthony melihat sekeliling di dalam kotak untuk melihat apakah ada selada yang lain. Tapi Louis adalah satu-satunya selada. Sebelum salah satu dari mereka bisa membuat rencana, Chef meraih di dalam kotak dan mengambil Louis. Ini kan yang menjadi salad yang enak. Selada ini begitu segar, dia berkata adik-adik. Dia mencuri Louis dan kemudian menempatkan dia di atas talenan. Hari itu Louis menderita. Konsekuensi dari keputusannya, dia memilih untuk tidak melawan godaan dari teman-temannya dan mereka hidupnya yang hancur. Adik-adik, yuk kita ambil keputusan. Coba kamu ingat godaan apa yang selama ini menggodamu. Lawan ya. Datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih aku menjadi anak-Mu. Di setiap kali kehidupan kami Tuhan, ada banyak godaan yang dilakukan oleh iblis. Aku mau tolak itu ya Tuhan. Terima kasih Engkau bersama denganku. Dan aku percaya ketika aku menghadapi godaan, aku bisa menolaknya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah selesai dengan ibadah kita minggu ini. Kami percaya firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar, bagaimana Yesus menghadapi godaan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi ketika adik-adik menghadapi godaan, adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan. Sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, kami mengingatkan adik-adik yang belum ikut Kids Altar, ayo jangan ketinggalan. Segera daftarkan diri adik-adik di Kids Altar. Bilang sama papa mama, aku mau ikut Kids Altar. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bilang papa mama untuk pergi ke IG WTC Kids. Nanti di sana ada link. Adik-adik bisa mendaftarkan diri adik-adik untuk ikut Kids Altar. Ngapain aja sih Kak di Kids Altar? Wah, adik-adik, itu Kids Altar adalah tempat yang paling luar biasa untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita akan nyanyi memuji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan, dan kita juga akan sharing bagaimana Tuhan sudah menolong hidup kita, bagaimana Tuhan sudah memberkati hidup kita. Nah, kami ketunggu ya adik-adik untuk datang di Kids Altar. Oke, sekarang kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Kita mau minta Tuhan untuk pimpin kita sepanjang minggu. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau sampaikan melalui kata-kata kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dan sanggup untuk menolong kami, bahkan dalam ketika kami menghadapi godaan sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami mau hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you. Bye.